Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Angel Regita. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, yaitu kebersamaan. Dan subtema 1 mengenai kebersamaan di rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yang ketiga. Materi kita hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai menggali informasi pada cerita fabel. Lalu kita akan membahas mengenai pecahan sepertiga. Lalu kita juga akan membahas mengenai menerima keberagaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui apa sih isi dari teks dongeng yang akan dibacakan oleh ibu. Lalu yang kedua, kita akan memahami bagaimana sih cara menghitung pecahan 1/3. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara kita menerima keberagaman. Langsung saja. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya nih. Apakah ada yang tahu apa sih itu cerita fabel? Ya, betul ya. Fabel itu cerita tentang binatang, menceritakan tentang binatang. Cerita fabel adalah merupakan cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel biasanya disebut sebagai cerita moral. Kenapa? Karena di cerita fabel itu biasanya mengandung isi pesan moral. Jadi, sudah paham apa itu cerita fabel? Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya. Buka buku temanya halaman 23. Coba perhatikan gambar tersebut. Coba perhatikan. Gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, betul ya. Jadi, gambar ini menceritakan tentang silaturahmi keluarga. Di mana silaturahmi keluarga ini merupakan suatu keberagaman. Di setiap orang ini pasti menyukai terus menggunakan sesuatu yang beragam, bukan? Seperti ada anak-anak, orang tua, mungkin ada bibinya, ada pamannya, itu berarti mereka adalah suatu keberagaman. Nah, bagaimana sih cara kita menerima keberagaman? Misalnya, di sini terdapat ada yang namanya, misalnya, Edo. Edo menyukai warna biru karena bajunya berwarna biru. Lalu di sini ada yang Siti. Siti berbaju warna pink karena dia suka warna pink. Nah, Edo dan Siti sama-sama saling menghargai karena dua orang yang berbeda, tetapi juga menyukai dua warna yang berbeda. Itu artinya mereka itu suatu keberagaman. Kenapa keberagaman? Karena mereka menyukai warna yang berbeda. Karena berbeda itu adalah suatu keberagaman. Nah, anak-anak, jadi sudah paham mengenai apa itu keberagaman? Sudah ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang, Ibu akan membacakan cerita mengenai Jing-jing, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sudah siap menyimak anak-anak? Simak ya, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah
mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan memakannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantap." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat dari tikus. Ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri," kata ular. Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu. Maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tamat ceritanya. Nah, jadi pesan apa yang bisa kalian tangkap dari cerita tadi mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Coba, Ibu pengen tebak-tebakan. Tadi tokohnya ada siapa aja ya? Betul, di situ terdapat ada tikus dan ular. Nah, akhir dari cerita ini adalah tikus dan ular sama-sama mencari makan karena tikus berkata kepada ular bahwa ular itu tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan teman atau orang lain di dalam kehidupannya karena pada dasarnya manusia ataupun hewan tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan. Karena manusia maupun hewan juga sebagai suatu makhluk sosial. Seperti itu ya anak-anak. Jadi sudah paham kan apa sih makna cerita dari kisah kecerdikan menumbuhkan kebaikan? Kecerdikan apa yang timbul dari cerita ini? Kecerdikan tikus saat akan dilahap oleh ular, dia berpikir untuk bagaimana sih agar ular tidak memakan dia. Akhirnya setelah kecerdikan tikus, maka ular pun bisa berpikir dengan jernih supaya mereka tidak saling memakan dan bisa hidup berbahagia, bersahabat, dan mencari makan bersama-sama. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita masuk ke materi pecahan 1/3. Pecahan itu tentunya harus ada kata penyebut dan pembilang. 1/3 atau 1/3 adalah satu bagian yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Contohnya seperti ini. Misalnya, tadi kan si ular sama si tikus mereka mencari makan bersama-sama. Kebetulan ular dan tikus menemukan satu loyang pizza. Satu loyang pizza ini akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Untuk siapa saja? Untuk ular, untuk tikus, dan satunya lagi untuk cemilan makan malam mereka berdua.
Oke. Kalau satu bagian ini dibagi menjadi 3, seperti ini dipotongnya. Satu loyang karena dia berbentuk lingkaran, maka dibaginya agar menjadi sama besar adalah seperti ini ya. Nih, kalau dipecah akan menjadi 3 bagian. Sepertiga adalah satu dari 3 bagian yang sama besar. Sebagaimana satu buah loyang pizza dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, satu bagian dari 3 bagian yang sama besar dari pizza tadi disebut 1/3 atau sepertiga dan dapat ditulis 1/3. Jika pizza dibagi menjadi 3 bagian, maka 3 adalah sebagai penyebut dan 1 dari bagian tersebut adalah pembilang. Maka 1/3, 3 adalah penyebut dan 1 pembilang. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sekarang bantu ibu yuk untuk menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai bagaimana sih menerima keberagaman. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai apa sih makna dari isi teks cerita Fabel yang telah ibu bacakan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai pecahan 1/3. Nah, sebelum ke akhir, ibu ingin bertanya nih. Ada 4 pertanyaan yang harus anak-anak pahami. Siti menyukai puding berwarna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding berwarna coklat itu harus seperti apa ya? A. Mengejek. B. Menghormati. C. Bertengkar. Betul ya? Menghormati. Nomor 2. Siti dan Dayu menyukai 2 jenis puding yang berbeda. Maka mereka harus A. Mengelak, B. Menghormati, dan C. Rukun. Jawabannya B. Menghormati. Nomor 3. Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 untuk Dayu, 1/3 untuk Siti, dan 1/3-nya lagi untuk Edo. Siti menunjukkan sikap A. Adil, B. Angkuh, C. Dengki. Betul ya? Jawabannya adil. Nomor 4. Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu hidup A. Hidup mewah, B. Hidup rukun, C. Hidup ramai. Betul ya? Jawabannya B. Hidup rukun. Nah, benar-benar sudah paham bukan mengenai perbedaannya? Dan kalian harus bisa menerima perbedaan dan harus hidup rukun. Dengan hidup rukun, maka kehidupan kita akan terasa lebih damai. Sudah paham? Jangan lupa materinya yang tadi sudah dipelajari harus dipelajari lagi, supaya tidak lupa ya anak-anak. Jangan lupa diisi lagi soal evaluasinya nanti yang akan ibu bagikan. Sekian pembelajaran dari ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.